Baik, ini sudah jam 9.33, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, kelas 12 MIPA 5 ya. Untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi hari Jumat yang lalu. Di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang medan magnet di kawat lengkung ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang medan magnet di solenoida. Jadi ada medan magnet di kawat lengkung. Kalau lengkungan itu nanti banyak membentuk beberapa lilitan sebanyak N, maka nanti disebut sebagai solenoida, gitu ya. Nah, seperti apa gambar untuk solenoida? Ini akan kita gambarkan. Jadi ini. Jadi pembahasan kita adalah medan magnet di solenoida, ini ya. Nah, solenoida itu adalah ini kumpulan dari lingkaran-lingkaran. Jadi kalau pernah melihat, sebenarnya sering melihat pegas itu ya. Nah, pegas itu ada solenoida ya. Jadi seperti pegas itu. Jadi gambarnya misalkan ini kawat, kemudian dilengkungkan sebanyak N lilitan gitu ya. Nah, ini sebanyak N lilitan. Oke, selamat datang untuk yang baru bergabung. Nah, ini ya. Jadi ini adalah solenoida, gambar untuk solenoida. Oke, gambar solenoida itu sepanjang L. Jadi solenoida ini panjangnya adalah L. Ini panjangnya adalah L. Kemudian banyaknya lilitan atau banyaknya lingkaran-lingkaran itu yang menjadi satu. Ini adalah ada N lilitan. Kemudian dialiri arus listrik I. Ini ya. Oke, ini seperti ini. Nah, untuk menentukan arah medan magnetnya nanti menggunakan aturan tangan kanan. Seperti halnya ketika kita menentukan arah medan magnet pada kawat lengkung ya. Menggunakan aturan tangan kanan, jadi ini I. Maka di sini ada medan magnet. Kalau seperti ini berarti arah medan magnetnya ke sana. Ini nah, ini ya, di sini ada B. Nah, terus ini aja banyak sebenarnya. Jadi nanti di sini ada banyak. Nah, ini. Nah, ini sengaja saya gambarkan putus-putus ya, ini biar kelihatan ini ada di dalamnya sana. Nah, ini. Jadi ada banyak medan magnetnya di situ. Lalu bagaimana untuk medan magnetnya di solenoida ini gitu ya. Jadi di solenoida ini nanti besarnya medan magnet itu dirumuskan dengan dua persamaan nanti ya. Jadi ini ada medan magnet di pusat ya. Pertama di pusat solenoida. Oke, di pusat solenoida. Nah, untuk di pusat solenoida ini dirumuskan B sama dengan N mu 0 kalikan I per L. Ya, hampir mirip dengan persamaan ketika medan magnet di lingkaran yang lalu itu ya. Nah, tapi banyak pembaginya yang beda. Kalau yang lalu di lingkaran per 2A. A-nya jari-jari lingkaran, kalau ini adalah L, panjang solenoida itu.
Kemudian selanjutnya untuk di ujung-ujung solenoida itu nilainya beda. Nah, jadi rumusannya beda nanti untuk yang medan magnet di ujung solenoida. Ini adalah medan magnet di ujung solenoida. Jadi di sini ada B sama dengan N kalikan mu0 I per 2L. Jadi bedanya di situ. Jadi separuhnya dari yang di pusat solenoida. Nah, ini keterangannya untuk masing-masing besaran di situ. Jadi kalau B itu seperti yang di sebelum-sebelumnya, B itu medan magnet. Ya, jadi B medan magnet, kemudian N itu banyaknya lilitan. Ini B ini adalah medan magnet. Kemudian ini satuannya Tesla, gitu ya. Kemudian N banyaknya lilitan. Nah, kemudian ada mu0 4pi 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I arus listrik. Ini ampere. Kemudian L panjang solenoida. Satuannya meter. Ini ya. Oke, jadi itu adalah solenoida, medan magnet di solenoida. Ada dua rumusan, ada yang di pusat solenoida, kemudian ada yang di ini ujung solenoida. Kalau di pusat nilainya lebih besar, gitu ya. Sampai di sini mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada ya? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya lanjutkan di toroida. Jadi ini solenoida, itu kan kawatnya dililitkan kemudian lurus. Kemudian di toroida. Kalau toroida itu solenoida yang dilengkungkan. Jadi ada lilitan, kemudian dilengkungkan lagi. Jadi ini sekarang ini medan magnet di toroida. Medan magnet di toroida, gitu ya. Medan magnet toroida. Kalau toroida berarti kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada solenoida tadi, kemudian nanti dilengkungkan. Nah ini ya, jadi ini toroida. Toroida itu berarti solenoida yang dilengkungkan kembali. Jadi ini pusatnya solenoida itu kan sepanjang L ya. Nah kalau seperti ini berarti dia menjadi lingkaran bentuknya. Saya gambarkan dengan garis putus-putus ini. Nah ini misalnya dialiri arus I, ini arusnya keluar sana, I, gitu ya. Nah kemudian di sini ada jarak pusat lengkungan ini ke garis putus-putus, ini namanya R efektif, ya, R efektifnya. Kemudian di situ ada juga ini nanti jari-jari R dalam, kemudian di sini sampai keluar sana, ini adalah R luar, RL gitu ya. Nah, apa hubungan antara R efektif dengan R dalam dan R luar gitu ya. Jadi untuk R efektif ini adalah R dalam
ditambah dengan R luar dibagi dengan 2, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk besarnya medan magnet? Ya, besarnya medan magnet di toroida itu. Nah, untuk medan magnetnya, jadi ini medan magnet di toroida. Medan magnet di toroida yaitu dirumuskan dengan B itu sama dengan N, ya, N kalikan mu 0 I per 2 pi R efektif, gitu ya. Itu adalah persamaan medan magnet di toroida, gitu ya. Jadi 2 B sama dengan N mu 0 I per 2 pi R efektif. Nah, kalau kita perhatikan situ ada 2 pi R efektif, ya. R efektif ini persamaan ini adalah persamaan dari keliling lingkaran. Lingkaran yang mana? Lingkaran yang saya gambarkan dengan garis putus-putus warna merah ini, ya. Jadi saya gambarkan dengan garis putus-putus warna merah. Ini adalah lingkaran efektif dan ternyata kalau ini lurus, ya, diluruskan kembali, 2 pi RF itu sama dengan panjang dari solenoida ini, ya. Gitu ya. Jadi ini sama. Jadi ternyata rumusannya aslinya sama dengan yang solenoida di pusat, gitu ya. Jadi medan magnet di pusat solenoida. Nah, jadi di sini persamaan ini tadi kita memperoleh untuk yang toroida B sama dengan N mu 0 kalikan I per 2 pi R efektif, gitu ya. Jadi untuk B ini adalah medan magnet. Medan magnet, ya. Satuannya Tesla. Kemudian N banyaknya lilitan. Kemudian mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian ada I kuat arus. Kuat arus listrik ampere, kemudian R efektif, berarti ini jari-jari efektif, satuannya meter, gitu ya. Nah, itu adalah medan magnet di toroida. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gaya magnet, gitu ya. Gaya magnet atau biasa juga disebut dengan gaya Lorentz. Ini adalah gaya magnet atau gaya Lorentz. Jadi ini adalah gaya yang dialami muatan listrik. Ada gaya yang dialami muatan listrik, ya, gaya yang dialami oleh muatan listrik atau penghantar berarus listrik. Ketika berada di dalam medan magnet, ini ya. Oke, sekarang muatan listrik. Muatan listrik yang seperti apa yang akan mengalami gaya Lorentz? Nah, itu adalah ada beberapa keadaan, ya, atau beberapa syarat yang menyebabkan muatan itu nanti akan mengalami gaya Lorentz. Nah, sekarang kita bahas dulu gaya Lorentz pada benda bermuatan. Muatan listrik. Ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada medan magnet, dalam suatu ruang ada medan magnet homogen. Ini ya.
sana, kemudian ini ke sana, ke sana, ke sana, kemudian ini ke sana, ke sana, ini ke sana, dan ini ke sana, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada muatan yang bergerak. Jadi muatan misalkan pertama muatan positif dulu ya, muatan positif. Nah, muatan positif ini bergerak. Jadi oh ya, ini bergerak dengan kecepatannya adalah v, bergerak ke sana ya, dan kecepatannya v. V ini adalah vektor. Kemudian yang saya gambarkan lingkaran silang ini adalah medan magnet yang arahnya masuk ke bidang gambar. Nah, ketika mengalami apa namanya bergerak ya, bergerak di dalam dan magnet, maka ini akan mengalami gaya Lorentz ya, gaya Lorentz, gayanya arahnya ke sana. Nah, kok bisa menentukan arahnya ke sana? Jadi untuk gaya Lorentz itu nanti pada benda bermuatan listrik yang bergerak seperti ini, dia akan ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ya, ditentukan ini menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kalau misalkan ini adalah ya, anggap saja ini jari tangan kita gitu ya. Nah, ini kemudian menggunakan aturan tangan kanan. Jadi arah ibu jari ini nanti adalah arah kecepatan. Jadi kita 4 jari diluruskan itu ya. Jadi banyak jari berarti arah medan magnet, kemudian telapak ini adalah arah F-nya. Jadi F-nya ini satu tegak lurus. Jadi nanti telapaknya akan di telapak tangan dibuka, dilurus gitu ya, mendatar. Kemudian antara jari telunjuk dan ibu jari itu tegak lurus untuk huruf L. Nah, maka arah ibu jari itu adalah arah V, kecepatan dari muatan itu. Kemudian banyak jari atau 4 jari itu nanti sebagai arah medan magnet. Nah, arah F-nya itu adalah tegak lurus telapak tangan kita itu. Jadi nanti silahkan dicoba tangannya ya, tangannya seperti ini, dilebarkan, buka ya. Maka ibu jari ini nanti sebagai arah arus, yang 4 jari itu sebagai arah medan magnet. Nah, dan sedangkan untuk telapak jari ini itu adalah arah dari gaya Lorentz. Ini untuk muatan positif. Ya, jadi muatan positif menggunakan aturan tangan kanan. Jadi ini muatan positif menggunakan aturan tangan kanan. Oke, menggunakan aturan tangan kanan. Kemudian bagaimana kalau muatannya negatif ya? Muatan negatif yang bergerak. Jadi ini untuk muatan negatif, misalkan ada medan magnet lagi. Oh, ini ya, 1, 2, 3. Ada sebuah ruangan, ada medan magnetnya, mungkin. Nah, ini. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada medan, ada ya, sebentar, ini medan ya. Jadi medan B, arahnya masuk bidang gambar, kemudian ada muatan negatif, bermuatan V, gitu ya, bergerak ke sana, V, maka ini akan mengalami gaya Lorentz. Nah, kalau gaya Lorentz muatan negatif nanti beda. Ini arahnya ke bawah. Mengikuti aturan tangan kiri kalau untuk muatan negatif gitu ya. Jadi kalau muatan negatif nanti yang kita gunakan adalah tangan kiri. Jadi misalkan ini sini ya. Anggap saja ini jari, dan ini ibu jari. Ini ya. Nah, jadi ibu jari ini adalah arah V, kecepatan.
jari tangan kiri gitu ya. Kemudian yang 4 jari atau banyak jari ini nanti arah B, telapak tangan ini arah dari V, arah F ya, gaya Lorentz gitu. Nah, jadi muatan negatif menggunakan aturan tangan kiri. Jadi yang kita gunakan adalah tangan kiri, bukan tangan kanan. Jadi muatan negatif menggunakan aturan tangan kanan. Ya, jadi menggunakan aturan tangan kanan. Kemudian bagaimana dengan rumusannya, ya? F itu vektor, kemudian V vektor, B vektor. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat, jadi F itu diperoleh dari V dan B dan juga X, hasilnya vektor dan asalnya adalah vektor. Maka nanti menggunakan operasi perkalian vektor. Jadi rumusan untuk gaya Lorentz, gitu ya. Yang gaya Lorentz ini berarti ini adalah F. Karena ini vektor, ya berarti dia diperoleh dari perkalian vektor V kali silang dengan B. Nah ini ya, ini kalau bentuk vektornya. Kemudian untuk besarnya, oh ya hati-hati ya, ini saya beri keterangan dulu ya. Jadi kalau ada tanda panah di atasnya ini, berarti ini adalah vektor gaya. Satuannya Newton. V ini muatan listrik, berarti satunya Coulomb. Kemudian V adalah kecepatan. Nah ini vektor ya sebenarnya, meter per sekon. Kemudian B ini vektor medan magnet Tesla gitu ya. Jadi itu adalah vektor medan magnet. Oke, jadi medan magnet seperti itu. Lalu bagaimana kalau menghitung besarnya? Kalau tadi kan sajiannya bentuk vektor gitu ya. Jadi harus ada arah-arahnya, IJK gitu ya, menggunakan vektor satuan. Lalu bagaimana kalau misalkan bentuknya skalar? Jadi untuk menentukan besarnya gaya Lorentz, jadi nanti pada F sama dengan V, V, B. Nah, ini ya, tidak ada tanda silangnya, tidak ada beri tanda panah pada V dan B di atasnya itu, dan juga F. Kemudian ada satu lagi, ini adalah sin alfa. Nah, ini untuk mencari besarnya gitu ya. Jadi F ini adalah ini ya. F ini adalah besarnya gaya Lorentz. Kayak yang tadi vektornya gitu ya. Di Newton, kemudian V muatan listrik, besarnya muatan. Nah, Coulomb, kemudian ada V besarnya kecepatan atau kelajuannya. Jadi ini adalah meter per sekon. Kemudian B besarnya medan magnet. Nah, Tesla. Kemudian alfa sudut antara apa? Sudut antara V dan B. Jadi antara vektor V dan vektor B gitu ya. Nah, kalau kita dari persamaan itu kan menggunakan sin gitu ya. Maka nanti F maksimal jika alfa itu sama dengan 90 derajat, ya berarti adalah V tegak lurus apa? B gitu ya. Kemudian F ini akan minimum jika alfa itu 0 atau 180 derajat. Jadi ini adalah V sejajar baik searah maupun berlawanan arah ya.
Jadi kalau ada medan magnet kemudian sejajar dengan arah kecepatan muatan, jadi muatan itu tidak akan mengalami gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu hanya bisa dialami oleh muatan yang bergerak dan membentuk sudut tertentu terhadap B, gitu ya. Arah kecepatannya bentuk sudut tertentu. Nah, sehingga di situ nanti akan ada gaya Lorentz. Tetapi jika tidak membentuk sudut, itu nanti atau seperti itu ya, tegak lurus apa namanya? Bukan tegak lurus, sejajar, baik itu searah ataupun berlawanan arah, maka gaya Lorentz-nya adalah 0 atau muatan itu tidak bergerak tapi diam di dalam medan magnet, maka tidak akan mengalami gaya Lorentz. Nah, kemudian eh, ketika bergerak ketika bergerak nanti bagaimana lintasannya, lintasannya seperti apa, lintasan yang akan dilewati atau dibentuk oleh muatan itu. Nah, ini ya, jadi saya gambarkan lagi ini ya, lintasannya. Ini ada medan magnet, saya gambarkan lagi ada medan magnet. Ini ya, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ini ya, 6, 7, 8. Ini adalah anggap saja ini suatu ruang, di situ dengan medan magnet homogen, merata ya, kekuatan medan magnetnya merata di setiap titik, dan ini arahnya masuk ke bidang gambar, ya. Arahnya masuk ke bidang gambar. Satu, dua, tiga, empat. Nah ini, jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada medan magnet ya, medan magnetnya ini adalah B, ini tadi. Kemudian sekarang muatannya bergerak. Ini ada muatan yang atas ini misalkan positif, bergerak dengan kecepatan V, seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Kemudian di sini ada gaya Lorentz F. Gaya Lorentz-nya adalah F. Nah, ketika mengalami gaya Lorentz dan terus bergerak, maka nanti akan mengalami pembelokan. Belok-belok terus, belok gini seperti ini. Nah, akhirnya bentuk lintasan berupa lingkaran. Ya, lintasannya berupa lingkaran. Kemudian lingkaran ini jari-jarinya berapa? Nah, ini akan kita cari nanti. Jari-jari lingkaran ini. Kemudian kalau muatannya negatif, jadi kalau muatan negatif seperti ini, bergeraknya ke kanan, gaya Lorentz-nya kan tadi ke bawah, ya. Gaya Lorentz-nya ke bawah seperti ini F. Kemudian ini ke sana melingkar ya. Melingkar. Nah, di sini akan membentuk lintasnya berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini adalah R jari-jarinya. Nah, jadi muatan ini akan mengalami gerak melingkar ya, gerak melingkar. Pada gerak melingkar masih ingat ya materi kelas 10. Jadi dari gerak melingkar ada persamaan gaya sentripetal. Jadi ada sigma F ya, sigma F sentripetal sama dengan M. M dari siapa? Dari muatan ini. Jadi muatan itu bermassa M. Ini M, muatannya Chi, kemudian masanya M, muatannya Chi. Ya. Kalikan sentripetal. Jadi F sentripetalnya adalah gaya Lorentz. Kemudian ini massa, ini adalah V kuadrat per R. Gaya Lorentz-nya tadi adalah Chi V B sin alfa. Nah, di sini adalah V tegak lurus ya, untuk V tegak lurus B. Ini M, kemudian di sini ada V per R, gitu ya. Karena di situ tegak lurus, nah, maka di sini hasilnya 1 nanti. 1 di bagian sin alfa. Jadi ada V, V-nya coret ya. V-nya dicoret saja. Di sini V-nya, ini V kuadrat ya. Kuadrat di situ. Nah, ini kuadrat ya, kuadratnya saya coret aja seperti itu. Selanjutnya berarti ini saya hapus. Sebentar, saya hapus dulu yang bagian ini. Di situ ada B. Oke ya, B. Kemudian ini adalah sin 90 derajat. Ya, 90 derajat, sini ada M, kemudian ada
V per R. Nah, sin 90 itu kan 1. Sin 90 ini sama dengan 1. Nah, berarti di situ kita akan memperoleh ya, R sama dengan M V per B kalikan Chi, gitu ya. Dengan R, jari-jari lintasan. Jari-jari lintasan ini dalam meter, kemudian M ini adalah massa benda yang bermuatan listrik, kemudian ada V, ini kecepatan, ini meter per sekon, kemudian B, medan magnet. Tesla, gitu ya. Jangan. Chi ini adalah muatan listrik. Coulomb ini ya. Nah, jadi ini persamaan perlu dicatat gitu ya. Nanti silakan ditandai, penting ini ya. Oke. Jadi itu adalah medan bukan medan, apa namanya? Jari-jari ya. Jari-jari yang dihasilkan ketika benda bermuatan listrik bergerak melewati atau bergerak di dalam ruangan bermedan magnet. Nah, kemudian bagaimana jika muatan ini mengalir? Kali ini kan muatannya tunggal ya, misalnya muatan tunggal, dia bergerak sendiri gitu. Bagaimana kalau misalkan muatan itu mengalir pada suatu penghantar? Ya, muatan ini mengalir pada penghantar. Sekarang ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada penghantar. Gaya Lorentz pada penghantar. Nah, jadi misalkan ini ada medan magnet ya. Medan magnet. Medan magnet. Nah, ini ya, medan magnet. Kemudian di sini ada penghantar. Misalkan di sini ada penghantar ya, penghantar. Penghantar ya, panjangnya L. Ini saya perbesar aja, misalkan anggap saja ini sebuah kawat yang di dalamnya ada muatan yang mengalir ya, panjang. Nah, muatan yang penghantar yang berada di dalam medan magnet itu nanti sepanjang L. Jadi ini ada ujung yang di luar ya, di luar medan magnet ujung yang ini. Nah, yang berada di dalam medan magnet ini adalah sepanjang ini. Sekian ini adalah L. Nah, ini oke. Nah, muatan-muatan tadi itu mengalir di dalam penghantar ini. Jadi ini ada muatan ya, muatan yang mengalir sana. Ini ada muatan Chi mengalir dengan cepat sana. Nah, berarti di sini ada I atau ada arus gitu ya. Jadi kalau ada muatan mengalir di penghantar sebanyak sekian muatan, kemudian dalam waktu tertentu, nah itulah yang kemudian didefinisikan sebagai arus listrik. Nah, maka ini nanti akan mengalami gaya Lorentz. Gaya Lorentz-nya kita menentukannya menggunakan aturan tangan kanan. Jadi penghantar yang berada di dalam medan magnet ini akan mengalami gaya Lorentz F. Ini ya. Menggunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arahnya. Jadi saya gambarkan lagi. Ini ya. Sorry, gambarnya kurang bagus. Ini ya, kayak apa ini gambarnya? Yang bisa seperti ini. Ini ya. Ini. Jadi nanti arah ibu jari ini adalah arah arus, kemudian arah banyak jari ini adalah arah medan magnet B. Ini ya, jadi B masuk ke dalam itu. Kemudian arah telapak ini nanti adalah F.
Jadi ketiga-tiganya ini saling tegak lurus misalkan seperti ini. Ya, jadi ini menggunakan aturan tangan kanan. Ya. Lalu bagaimana persamaannya? Persamaannya dapat kita turunkan. Tadi kan ada F ini ya. Ada benda bermuatan, itu adalah I kalikan V cross B. Ini ya. Nah, padahal kita tahu bahwa V ini adalah perpindahan per waktu cross B. Nah, kemudian di sini ada V per T, ini ada perpindahannya. Perpindahannya adalah perpindahan sepanjang penghantar yang berada di dalam medan magnet itu, karena kita hanya mengamati bagian yang berada di medan magnet itu yang mengalami gaya Lorentz. Nah, kita kan tahu bahwa persamaan ini V per V itu adalah arus. Jadi V per V di materi yang lalu berapa? Ini adalah arus ya. Bentar, I-nya kecil aja biar sama dengan yang di situ. Jadi I ini adalah V per V. Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu, sehingga nanti persamaannya di sini adalah F sama dengan kuat arus dikalikan dengan L cross B, gitu ya. Jadi L cross B. Nah, jadi di situ ada F, ini gaya Lorentz. Oh, kalau besarnya tadi kan masih vektornya ya. Sekarang yang sajian besarnya dulu. Besarnya berarti F itu adalah I kalikan L kalikan B sin ya, sin dari ini alfa. Jadi dengan F ini adalah, sebentar, harusnya hitam saja ya. F ini adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz, Newton, kemudian I, kuat arus, ampere, kemudian L, ini adalah panjang penghantar. Panjang penghantar yang berada di dalam medan magnet tentu saja gitu ya. Kemudian B ini adalah medan magnet Tesla, kemudian alfa sudut antara arah ya, arah I dan B ya, dan vektor B. Jadi I itu sebenarnya bukan vektor ya, yang vektor itu perpindahannya tadi gitu. Cuman untuk mudahnya biasanya menggunakan banyak buku-buku menggunakan arah arus gitu ya. Jadi arah perpindahannya sama dengan arah arusnya itu. Kita menggunakan arus-arus konvensional. Jadi yang bergerak itu muatan positif gitu ya. Walaupun sebenarnya adalah elektronnya yang bergerak. Nah, jadi itu adalah gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yang bekerja pada kawat lurus ya, berada di dalam medan magnet. Nah, sampai bagian ini mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan ya, gaya Lorentz? Tidak ada yang tanyakan? Lanjut ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti kita bisa lanjut. Jadi materi ini sudah materi terakhir ya untuk medan magnet. Tinggal nanti, oh ya, ada lagi. Bagaimana kalau misalkan ada dua buah kawat, ya, ada dua buah kawat, kemudian dia saling dialiri arus satu sama lain dan berdekatan. Nah, apakah kemudian di situ bisa muncul gaya Lorentz? Bisa, gitu ya, karena masing-masing menghasilkan medan magnet, gitu ya. Sekarang ini gaya Lorentz pada dua kawat. Atau pada beberapa kawat gitu ya. Pada ini saya contohkan yang dua kawat ya. Nanti kalau misalkan di soal bisa jadi ada tiga kawat gitu ya. Dengan mencari resultannya. Gitu. Nah, itu pada dua kawat sekarang. Jadi misalkan arusnya semuanya ke sini, ke atas gitu ya. Ini adalah I1. Kemudian di sini ada arus I2.
I2. Oke ya. Nah, I1 ini akan menyebabkan medan magnet di sini. Arahnya berarti masuk ke dalam. Ini adalah B1 gitu ya. Kemudian I2 itu menghasilkan medan magnet B2. Nah, menghasilkan medan magnet B2 karena di sebelah kiri ini berarti keluar bidang gambar. Ini B2. Ini ya. Nah, lalu kita perhatikan sini, ada kawat I1 dialiri arus I1, dia terkena medan magnet akibat I2. Maka kalau ada arus listrik, kawat berarus listrik kemudian terkena medan magnet, dia akan mengalami gaya Loren. Gaya Lorennya kemana? Jadi menggunakan aturan tangan kanan. I-nya ke atas, B-nya menuju ke arah pengamat atau ke bidang gambar, maka gaya Lorennya ini nanti arahnya ke sana. Ini adalah F1. Gaya Loren pada kawat 1, sedangkan pada kawat kedua, I-nya ke atas, B-nya masuk ke dalam bidang gambar, maka gaya Lorennya ke kiri. Ini F2. Jadi ini tampak seolah-olah kedua kawat itu saling tarik menarik. Padahal itu sebenarnya adalah gaya Loren ya, gaya Loren yang dihasilkan oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang lain dan arahnya kebetulan saling bertolak belakang seperti itu, saling mendekat sehingga tampak seperti tarik menarik. Nah, lalu bagaimana dengan besarnya F1 kemudian F2 gitu ya. Untuk besarnya F1 jadi di situ F1 ini adalah tadi karena ini sudah tegak lurus ya, jadi nanti ada I F1 berarti I-nya I1 ya, I1 kemudian L-nya L berapa? L1. Kemudian B-nya B siapa? B2 karena dihasilkan oleh B2. Ini sin 90 dan tegak lurus gitu ya. Sehingga di sini ada I1, L1, B2 itu adalah mu 0 B2 gitu aja ya. Boleh B2. Nah, B2 ini kan kawat lurus ya. Kemudian akibat kawat lurus. Jadi perlu diingat materi yang lalu. Jadi nanti ada I1, L1, B2 itu adalah mu 0 I2 per 2 Pi A2. Ini ya. Pi A2. Nah, ini adalah F1. Bagaimana dengan F2? Untuk F2 berarti nanti di situ sama, hampir sama. F2 berarti I-nya I2, L-nya L2, B-nya B1 karena yang menghasilkan medan magnet yang mengenai kawat kedua itu adalah B1 ya, kalikan sin 90 antara I dan B itu saling tegak lurus. Nah, jadi ini ada I2 L2 B1 berarti ini adalah I2 L2 mu 0 I1 per 2 Pi A1. Nah, itu kemudian bagaimana kalau berlawanan arah arusnya? Kalau arus berlawanan arah, ini misalkan I1, kemudian di sini ada I2. Nah, maka masing-masing akan menghasilkan medan magnet. Ini medan magnetnya ke sana, B1. Nah, ini juga ke sana. B2 masuk bidang gambar semua gitu ya. Nah, sedangkan gaya Lorennya, berarti gaya Lorennya ini ke kiri, F1. Kemudian di sini akan mengalami gaya Loren ke sana, F2. Oke, ini tampak seolah-olah saling tolak-menolak gitu ya. Nah, nanti besarnya ya sama ya. Untuk F1 berarti ya I1, L1, B-nya biasa apa? Ya B2. Jadi I1 itu sin tegak lurus ya, ini sin 90. Jadi ada I1, L1, B2, kemudian yang jadi ada I1, L1, mu 0, I2 per 2 Pi A2. Sedangkan untuk F2 berarti I2, L2, B1, sin 90. Nah, di sini berarti ada I2, L2, B1, ini ada I2, L2, mu 0, I1 per 2 Pi A1.
satu. Nah, jadi ini ya pembahasan kita di kesempatan hari ini. Ini adalah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat. Jadi seolah-olah ini akan tolak menolak. Baik, untuk sementara itu dulu yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Setelah ini nanti akan, jadi materi kita sudah habis untuk medan magnet hari Jumat. Kalian ulangan listrik dinamis ya, bab yang kedua kemarin, belum ulangan. Jadi minggu Jumat itu masih ulangan listrik dinamis. Mungkin hari Selasa kita akan bahas soal-soal, baru kemudian hari Jumat yang depan lanjut ke bab berikutnya. Jadi hari Jumat ini kalian ulangan harian. Ini saya siapkan presensinya dulu. Jangan meninggalkan ruangan dulu ya. Saya siapkan presensinya. Ini saya siapkan dulu presensinya untuk kelas IPA 5. IPA 5 ya. Agape. Okay. Erlangga. Amanda. Kemudian Anissa Rian. Dina. Bagas, adakah Bagas? Tidak ada ya. Bilva. Tidak ada. Devia. Frida. Aida. Elena. Katia. Lumita. Bagas Toma. Naufal Labib. Naufal Arya. Nurul Amanah. Puan. Dan Rani. Reza Heni. Rifki Satrio. Sheila. Sylvia. Safa. Kemudian Taskia. Juliana. Zendi. Itu pembahasan kita di kesempatan video kali ini atau pertemuan kali ini hari Jumat ya. Minggu ini kalian ulangan untuk yang listrik dinamis, silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan bisa meninggalkan ruangan.